Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang dalam bertafaqquh fid din. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah masuk dalam melanjutkan pelajaran rutiniah kita di setiap malam dalam mengkaji ayat min ayatillah di Kitabihil Karim. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di juz 29, tepatnya di surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, kata Ibnu Katsir hafizallahu taala, wa hiya makkiyatun. Dia adalah surat Makkiyah. Jadi surah Muddathir yang pertama, faedah yang bisa dipetik bahwa dia surat Makkiyah. Kemudian surat Muddathir ini ada yang terjadi sedikit dari beberapa riwayat yang mana lebih dulu turun. Apakah surah Al-Muddathir ini atau Iqra? Jawabannya yang lebih kuat adalah Iqra. Walaupun ada hadis dari Jabir annahu kan yaqul awwalu syai'in nazala minal Qur'ani ya ayyuhal muddathir. Dan ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dari itu sebagian ulama menggabungkan, mengkompromikan bahwasanya awal turun dari kenabian adalah surah Sabbihisma rabbikal a'la, sedangkan awal surat yang turun di kerasulan adalah surah Al-Muddathir. Dan itu penggabungan yang paling aman, karena dalam kalangan para ulama dalam istilah al-jam'u aula min tariqati tarjimah al-imkan, dalam perbedaan pendapat, dalam perbedaan riwayat, ketika kita mampu menggabungkan beberapa pendapat, beberapa riwayat, dan jikalau memang memungkinkan untuk digabungkan, maka itu lebih kuat. Maka itu lebih kuat. Asalkan tidak ada kontradiksi antara satu dan yang lainnya. Maka para ulama menjelaskan secara detail bahwasanya awal surat yang turun di masa kenabian surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la ila akhir ayat. Adapun awal yang turun dari surat ketika Nabi diutus menjadi Rasul adalah ya ayyuhal muddathir. Kemudian dari makna ya ayyuhal muddathir ini, qala ta'ala ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Menjadi pertanyaan, apa perbedaannya Ustaz antara al-muddathir dan al-muzammil? Bukankah al-muzammil juga wahai orang yang berselimut? Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak mungkin Allah Azza wa Jalla ketika membedakan lafaz pada lafaz dengan sesuatu yang lain, maknanya sama, tidak mungkin. Karena Allah tidak ada pada sisinya sesuatu dari keluar daripada sisinya, baik tindakan maupun ucapan, kecuali punya makna dan hikmah tersendiri. Walaupun kalau kita lihat di kamus-kamus, kata al-muddathir dan kata al-muzammil itu maknanya sama. Biasa ini dikatakan apa? Al-mutaradif, yaitu kalimat apa? Kalau persamaan kalimat apa? Sinonim atau antonim? Sinonim. Sama. Tapi ini secara lafaz. Tapi secara makna tentu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Wallahu ta'ala alam.
Ya, karena sedikitnya ilmu kita, ya masih banyaknya kejahilan dalam diri kita sehingga kita belum tahu perbedaannya apa. Tapi adapun yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, taqaddama anna al-mudammila wal mudaththira bimakna wahid. Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya al-muzammil dan al-mudaththir, kata beliau, maknanya satu, sama. Ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di. Bisa juga dibaca sedikit dia. Ya, walaupun ada yang mengomentari bahwasanya lebih tepat adalah As-Sa'di. Akan tetapi kita mendengar dari ucapan-ucapan para ulama ketika membaca kitab-kitab beliau ada dua bacaan. Walaupun guru kita Ustadzul Karnain hafizallahu taala itu lebih menguatkan bacaan dengan berharokat fathah pada sin. Kemudian kata beliau, wa anna Allah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam surat Al-Mudaththir ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya, ya sallallahu alaihi wasallam, bi ijtihadi fi ibadatillah, agar dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ini ya. Jadi ini dulu. Pelajaran pertama tadi apa? Bahwa surah Al-Mudaththir adalah surat apa? Makkiyah. Pelajaran kedua, makna dari Al-Mudaththir adalah yang berselimut, sama maknanya dengan Al-Muzammil. Apakah sama maknanya? Sebagian ulama mengatakan sama. Tapi sebagian ulama memperinci bahwa Al-Muzammil dan Al-Mudaththir sama makna pada lafaznya, tapi berbeda pada maknanya. Makna hakikat pasti ada perbedaan, karena tidak mungkin Allah mengucapkan sesuatu dengan berulang, dengan kalimat yang berbeda dan memiliki makna yang sama. Pasti memiliki hikmah dan arti yang berbeda. Ya, sebagaimana misalnya kalimat. Apa perbedaan raib dan syak? Secara makna sama. Raib adalah keraguan, syak adalah keraguan juga. Tapi secara makna berbeda. Secara makna berbeda, walaupun secara makna lafaz itu sama, tapi makna hakikat berbeda. Dan banyak lagi. Bahkan ada kamus khusus yang para ulama menukil tentang perbedaan ya, yang sama lafaznya tapi berbeda hakikatnya, ataukah yang berbeda lafaznya dan berbeda pula hakikatnya. Ya, ini yang dinukil oleh para ulama. Kemudian maksud surat. Perintah atas Nabi agar bersemangat dalam berdakwah. Perintah atas Nabi agar bersemangat dalam dakwah orang-orang yang mendustakan dalam mendustakan agama Allah. Kalau kata penulis, al-amru bi ijtihadi, perintah agar Nabi bersemangat fi da'watil mukadzibin, agar dia senantiasa bersemangat mendakwai orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kemudian yang kedua dari maksud surat, wa indzaruhum bil akhirati wal Qur'an, agar memberikan peringatan. Yang kedua, memberikan peringatan akan negeri akhirat, memberikan peringatan akan negeri akhirat dan Al-Quran. Bagus tadi kamu bagus tadi. Memberikan peringatan
akan negeri akhirat dan Al-Quran. Ya, jadi dua maksud dari surat Al-Muddathir. Memberikan peringatan akan hari akhirat dan Al-Quran. Kemudian kita masuk di mana ayat? Qala ta'ala ya ayyuhal muddathir. Al-Muddathir artinya apa? Yang orang berselimut. Al-mutaghashshi bi thiyabihi. Orang yang menyelimuti dirinya dengan kain, dengan pakaian. Ya, istilah kita dengan selimut. Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepadanya? Qum fa'anzir. Jangan berselimut. Bangun. Berikan peringatan. Semangat. Berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah. Ya, agungkan Tuhanmu dengan engkau ruku dan sujud kepadanya. Engkau hanya menyembah kepadanya, berdakwah demi meraih ridhonya. Agungkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah. Dan pakaianmu sucikanlah. Tentunya pakaian yang dimaksud di sini ada dua kemungkinan. Bisa pakaian yang dimaksudkan adalah pakaian yang kita pakai. Bisa juga yang dimaksudkan adalah pakaian batin. Karena terkadang di dalam Al-Quran pakaian yang dimaksudkan bukan hanya pakaian pada badan. Walaupun kalau Nabi diperintah di sini untuk sholat, untuk berdakwah, tentunya harus pakaian yang suci dari najis. Karena tidak, ya, dibolehkan seseorang memakai pakaian yang bernajis. Maka di sini yang diperintahkan untuk disucikan ada dua. Pakaian pada badan dan pakaian pada jiwa. Maka dari itu Allah di dalam Al-Quran, misalnya Allah kabarkan wa libasut taqwa dzalikum khair. Dan pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Nah, di sini apa yang dimaksudkan? Apakah pakaian adalah pakaian yang baju gamis, baju koko? Bukan. Iya, itu pakaian ketakwaan. Tanda dari ketakwaan. Ya, tapi pakaian yang lebih dibutuhkan adalah pakaian kejiwaan. Yaitu seseorang takut kepada Allah, ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah, berdakwah bukan hanya cari amplop. Nanti kita akan sebutkan di sini. Ya, dia betul-betul untuk meninggikan agama Allah. Yang jadi jihad itu ada dua. Jihad secara pedang dan jihad secara lisan. Itulah jihad yang diperintahkan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad. Tapi sebelum berjihad apa kata Allah? Wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu maka sucikan. Sucikan pakaianmu dari hadas dan najis. Sucikan jiwamu dari hanya ingin dipuji. Atau kamu berdakwah bukan karena Allah, tapi hanya untuk kau dikenal. Hanya karena untuk ingin kamu mau didengar, agar kamu bisa menjadi pemimpin, bukan. Nah, ini sedikit. Ya, kalau Nabi saja ditegur seperti begini, bagaimana dengan kita? Nabi saja diperingatkan untuk dia membersihkan badan dan jiwanya, bagaimana dengan kita? Yang tidak sedikit di antara kita yang berdakwah kalau apa? Banyak followersnya. Ya, banyak yang apa namanya itu tanda oke di YouTube. Apa? Like sama apa? Subscriber apakah ini? Ya, tapi kalau tidak ada itu subscribernya, tidak mau berdakwah, tidak mau mengapa? Menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ini tidak dibenarkan. Ya. Maka dari itu kata Allah, wa thiyabaka fatahhir. Maka terhadap pakaianmu maka sucikan. Sekali lagi pakaian ada berapa jenis? Dua. Pakaian secara fisik dan pakaian secara jiwa makna.
Sebagaimana firman Allah, wa libasut taqwa dzalikum khair. Pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Kemudian Allah juga kabarkan tentang istri, tentang di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian. Apakah istrimu kau pakai seperti pakaian? Tidak. Memang dia seperti pakaian, tapi dia pakaian secara apa? Ya kalau di rumah bukan pakaian yang seperti dipakai begini, dipakai terus ke istri. Seakan-akan jadi kayak jaket, didenget terus, tidak. Ya, itu bahasa-bahasa. Artinya dia membersamai kita. Ya, ini. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, warrujza fahjur. Dan perbuatan dosa, menyembah berhala tinggalkanlah. Menyembah berhala tinggalkan. Dosa riya karena ingin didengar, ingin dilihat, tinggalkan. Segala jenis dosa tinggalkan. Di sini memberikan peringatan kalau kita ingin menjadi pendakwah, tidak langsung muncul di YouTube, langsung terkenal seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah. Tidak. Seseorang yang ingin berdakwah yang pertama, dia harus pandai bagaimana mengagungkan Tuhannya. Yang kedua, dia harus pandai mensucikan pakaian dan jiwanya. Kenapa? Karena kata orang Arab, man faqada syai' la yu'ti. Siapa yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberi sesuatu. Bagaimana mau dia sucikan kaum muslimin dari dosa dan maksiat? Bagaimana dia bisa memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang harus mengagungkan Allah, tidak menyekutukannya, padahal dia terjatuh dalam menyekutukan Allah. Dia tidak tahu mana tauhid. Dia tidak tahu yang mana hakikat syirik. Dia tidak tahu yang mana riya, yang mana ikhlas, yang mana sum'ah. Bagaimana dia bisa? Dia tidak tahu mana penyakit-penyakit hati, mana sesuatu yang dosa dan mana ketaatan. Bagaimana dia bisa ajarkan orang? Sedangkan untuk dirinya saja tidak dia tahu. Maka indah kalimat ini sebentar insyaallah taala kita akan hafalkan. Man faqada syai' la yu'ti. Barang siapa yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Seseorang tidak akan bisa memberikan pencerahan kepada orang lain kalau dia berada di atas kegelapan. Kemudian kata Allah, warrujza fahjur. Maka terhadap dosa-dosa dan maksiat, maka tinggalkan. Ini harus dimiliki oleh seorang dai. Kenapa? Karena terkadang ada sebagian orang, ya, dia tidak melihat apa yang kita ucapkan, tapi dia melihat apa yang kita lakukan. Terlebih khusus orang tua, jangan tegur orang tua dengan lisan, jangan dakwai orang tua dengan lisan. Orang tua itu didakwai dengan perbuatan. Ketika kita mungkin dahulu, ya Pak bali-bali, kalau disuruh tidak mau. Tapi ketika kita sudah pulang pesantren, ya dibantu orang tua tanpa disuruh pergi. Orang tua akan pasti lihat anakku berubah. Kalau ditanya orang tua, Abi, nggak bisa begini, Abi. Mana? Katanya ini nggak boleh, katanya nggak boleh. Orang tua cepat dengar. Daripada kita pulang pesantren semuanya langsung haram. Baru kalau nasuruh ke orang tua tidak mau ki. Kalau ditanya kita balik-balik ki, bagaimana orang tua mau dengar? Kalau kita punya akhlak seperti itu. Dan kata Allah, wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu memberi, ya, hanya karena untuk mendapatkan yang lebih banyak. Nah ini paling susah. Kita mau berdakwah, ya kalau dibagi yang program. Mau berdakwah, ya kalau digaji. Mau berdakwah, ya kalau dihargai. Na'udzubillah. Ya tidak sedikit. Ya terkadang orang-orang apalagi yang mengajarkan Al-Quran. Apalagi kalau bagus suara tak, bagus imam tak, mungkin hafalan tak, hati-hati. Terkadang kita diperebutkan di bulan Ramadan. Yang kita tahu sebenarnya di kampung halaman tak lebih membutuhkan kita. Tapi karena 1,5 juta di 1 bulan, di kampung sebelah kontrak 5 juta, kita tinggalkan kampung tak.
Kenapa? Karena suka mendapatkan lebih banyak. Tidak jadi masalah. Ya, bukan jadi masalah seseorang ambil upah dari Al-Quran, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tinggalkan sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh kaum muslimin hanya untuk kebutuhan diri kita, itu yang masalah. Ya, terkadang kita tidak perhatikan. Kalau memang kita dibutuhkan di sana, kalau hanya beda-beda sedikit, dia ikhlaskan, dianggap itu sedekah. Jelas? Ini yang paling berat untuk kita. Wala tanmun tastaksir. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Yang mau ajar orang kalau digaji banyak, kalau tidak digaji banyak tidak mau ajar. Tidak sedikit sampai yang dianggap ustaz. Ya, na'udzubillah. Maka dari itu hal yang paling berat di dalam sisi pendakwah adalah menjaga keikhlasan. Itu yang paling berat. Kemudian kata Allah, wa li rabbika fasbir. Maka terhadap Tuhanmu bersabarlah. Kenapa? Karena dalam dakwah itu yang dibutuhkan kesabaran. Sabar, kita menginginkan kebaikan orang lain, ternyata orang lain membalas kita keburukan. Sabar, kita mengajak mereka agar menuju kepada surga, mereka bakal mengancam kita, ingin menyakiti kita, ingin membunuh kita, mencela kita, menggibah kita. Begitulah dia sabar. Dan sabar itu ada 3 jenis. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, dalam engkau menyembah hanya kepada Allah, berdakwah untuk Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, menolong agama Muhammad dan Rasulullah. Ya, dan sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Coba tadi di sini kita disuruh untuk tinggalkan apa? Wal rujaza fajr, tinggalkan kemaksiatan. Yang pertama kita disuruh beribadah wa rabbaka wa li rabbika fakabbir. Berarti sabar di sini ada 3. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian sabar untuk tidak melakukan maksiat, wa rujaza fajr, dan sabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Nah, inilah yang kata Allah wa li rabbika fasbir. Maka untuk karena Tuhanmu maka bersabar. Karena nanti itu ya banyak yang mencela. Bahkan kamu akan dibilangi orang gila, orang sesat. Ya. Dan tidak sedikit, bahkan biasa terkadang diusir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ayat Makkiyah. Yang dimana ayat inilah yang Nabi sehingga kuat. Nanti kau akan diusir, kau akan diperangi, kau akan merencanakan dibunuh, kau akan dilempari batu, kau bersabar hanya karena Tuhan. Fa idza nukira fin naqur, kata Allah apabila ditiup sangkakala, fadzalika yauma idzi yaumun adzim. Maka pada waktu itu adalah hari yang sulit. Sabar saja. Sesulit-sulitnya hambatan-hambatan dakwah di dunia tidak mengalahkan hambatan-hambatan yang akan dia rasakan di akhirat. Ya. Alal kafirina ghairu yasir. Terlebih khusus atas orang-orang kafir, Allah tidak memberikan sedikit pun kemudahan. Allah akan persulit orang-orang yang menahan dakwah. Allah akan persulit orang-orang yang tidak menerima dakwah la ilaha illallah. Allah akan persulit bagi orang-orang yang mencegah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pewaris yang mendakwai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Zanni wa man khalaqatu wahida. Kata Allah, biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakan, ya, menciptakannya sendiri. Biarkan saya bertindak dengan mereka. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'altu lahu malan mamduda. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu membersamainya, wa mahattu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki,
dan kekuasaan dengan selapan-lapannya. Tsumma yatma'u an adi. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang kafir itu Allah berikan kekayaan, Allah berikan anak-anak, Allah lapangkan rezekinya, mudahkan urusan dunianya. Siapa yang beri? Allah. Apakah dengan dia diberi anak-anak, diberi kekayaan, diberi kekuasaan, itu menunjukkan kemuliaannya? Tidak. Ya, maka dari itu jangan Allah kabarkan di antara sunnah Nabi setiap hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi. Apa yang Allah di antara pesannya di surah Al-Kahfi? Wala ta'du aynaka. Jangan kalian palingkan mata-mata kalian yang orang-orang turiduna zinatal hayatid dunya, yang orang-orang yang hanya menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Seperti ini sudah diberikan perhiasan dunia, mereka minta lagi ditambahkan dari perhiasan dunia, berupa harta benda yang banyak, berupa urusan-urusan yang mudah, anak-anak yang membanggakan. Mereka selalu meminta agar ditambahkan oleh Allah. Mereka tsumma yatma'u, mereka tamak. Bahkan Allah pakai fi'il mudhari', selalu tamak. Dari dulu, sekarang dan akan datang tamak. Itu mana fi'il mudhari'? Ya, Allah pakai fi'il mudhari' bahwa para pengejar dunia selalu tamak. Mereka tidak pernah dalam keadaan puas. Para pengejar dunia seperti orang yang meminum dari minuman dari air laut. Semakin minum semakin haus. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang hakikat dunia. Seandainya kalian diberi satu gunung emas, maka kalian akan mencari gunung emas dua mana. Kalian diberi dua gunung emas, kalian akan cari mana gunung emas yang ketiga. Sampai kapan? Sampai tanah masuk ke dalam mulut mereka, barulah puas. Pernah lihat, oh ternyata tidak ke bawah jangan takut mati. Apa lagi? Tidak ada lagi. Itu yang menjadikan puas. Maka dari itu insyaallah ta'ala, semoga di kemudian hari, mungkin di 6 bulan, kita akan pelajari Manzumah Al-Ibri. Manzumah Al-Ibri itu suatu bait-bait syair manzumah yang menjadikan kita zuhud terhadap dunia, supaya kita bersemangat menuntut ilmu, supaya kita bersemangat mensucikan hati dari melakukan amalan-amalan Islam, tapi hanya menginginkan dunia, bukan menginginkan akhirat. Insyaallah ta'ala, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajarinya di kemudian hari. Kemudian qala ta'ala, kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Ayat ini termasuk ayat yang menggetarkan jiwa Khalid bin Walid. Jadi dahulu pernah Khalid bin Walid ketika baru masuk Islam, cara menghafalkannya Khalid bin Walid karena belum bisa membaca Al-Quran, Khalid bin Walid itu ditasmi, diperdengarkan Al-Quran. Ketika Khalid bin Walid meminta kepada salah satu sahabat yang paling ahli membaca Al-Quran, yang saya lupa siapa nama dari yang mentasmi Khalid bin Walid, dibacakanlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, bacakan kepada saya dari sebuah Al-Quran yang saya hafalkan sehingga saya lakukan di solat-solat saya. Maka Khalid bin Walid ditasmi, diperdengarkan dari bacaan ini. Ya, ketika sudah sampai di ayat ini, maka Khalid bin Walid bergetar, ya, dan menangis. Dan beliau mengatakan, ya, sungguh kami termasuk orang yang di dalamnya, yaitu orang yang menetapkan bahwa dia seakan-akan dia yang paling benar,
yang menetapkan bahwasanya dia tidak akan masuk neraka. Ini, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan ya bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Penyihir. Muhammad itu agamanya salah. Muhammad itu apa yang didakwakan itu, masa ada Tuhan cuma satu. Celaka dia atas apa yang dia tetapkan. Kemudian kata Allah, summa nasar, kemudian dia memikirkan. Summa abasa wa basar, sesudah itu dia bermasam muka dan meremut. Nah, ini yang dilakukan Khalid bin Walid. Summa adbar wastakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yu'thar, lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Jadi celaka orang-orang kafir karena meyakini dia menganggap Al-Quran adalah sihir. Dia celaka karena telah menetapkan bahwasanya ada Tuhan selain Allah, ya, dari sembahan-sembahan. Celaka dia karena menetapkan dalam keputusan bahwa Nabi bukan seorang Rasul. Ya, itu. Jadi ini yang menjadikan mereka celaka. Kemudian apa kata Allah? In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Mereka menganggap Al-Quran apa? Perkataan manusia. Sa'uslihi saqar, maka aku akan masukkan ke dalam neraka saqar. Ini lagi pelajaran. Dari nama-nama neraka apa? Saqar. Kemarin kita sudah pelajari Jahannam, Sa'ir. Kemudian ini saqar. Wa ma adraka ma saqar. Ditulis Abdullah Abbas. Qala ta'ala, tahukah kalian apakah itu neraka saqar? La tubqi wa la tadar. Neraka saqar itu adalah yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar. Neraka saqar adalah pembakar kulit manusia. Jadi dia kalau ini neraka saqar, dia jenisnya kalau membakar tidak meninggalkan kulit. Bayangkan, ya seakan-akan langsung habis. Tinggal apa istilahnya tulang dan dosa. Jadi kapan masuk di celup langsung hilang. Kulit beserta daging-dagingnya langsung hangus. Saking panasnya neraka tersebut. Alaiha tis'ata asyar. Yang di dalam neraka saqar ini ada penjaga 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Yang kami tidak menjadikan penjaga dari 19 ini kecuali dari kalangan malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan kami tidak jadikan jumlah mereka kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian atas orang-orang kafir, liyastaiqinal ladzina utul kitab, agar menjadi cobaan bagi orang-orang yang diberi Alkitab, menjadi yakinlah mereka. Wa yazdadul ladzina amanu imanan, dan sebagai penambah keimanan atas orang-orang yang telah beriman. Di sini memberikan pelajaran bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Dengan salah satu sebab yang menambah keimanan adalah membaca Al-Quran, membaca tentang neraka, membaca tentang surga. Itu diantara sebab-sebab yang menambah keimanan. Karena kata Allah di sini wa yazdadal ladzina. Dan dengan sebab ini kami mengabarkan tentang neraka, bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Jadi dia sudah beriman, tapi Allah tambah keimanan. Dan ini diperinci dalam hadis bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Bahwasanya keimanan itu ada 73 sampai 79 cabang. Wa a'laha qauluka la ilaha illallah. Dan keimanan yang tertinggi adalah ucapan engkau dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, wa adnaha kaful ada anit thariq. Dan yang paling terendah adalah seseorang menghilangkan gangguan di jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu di antara keimanan. Kemudian kata Allah,
Wala yartabal ladzina utul kitab, dan tidaklah berpaling dari orang-orang yang diberi Alkitab, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Ya. Tidaklah yang menjadi ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan agar orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, wal kafirun, ataukah orang-orang yang kafir. Jadi di sini ternyata ada juga orang beriman itu juga tidak percaya sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Ya, jadi masalah ini jangan kalian kaget kalau nanti berdakwah, kenapa ada 19 di malaikat, nah berapa miliar orang ini yang mau masa 19 di penjaganya neraka? Berapa banyak orang ini? Bahkan ayat ini termasuk Abu Jahal. Ayat Abdullah ditulis. Termasuk Abu Jahal. Ketika turun ayat ini, langsung dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, Iqra alaina." Wahai Muhammad, bacakan kepada kami tentang penjaga neraka itu. Dibacakan ayat ini bahwa hanya 19. Maka Abu Jahal mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau saya kirim 1000 pasukan untuk mengikat tangan-tangan pasukan malaikat ini? 19 lawan 1000, bagaimana pendapatmu? Ya, seakan-akan apa? Berlaku sombong dan mencela Nabi. Kalau 19 di penjaganya neraka, gak bisa judika baru berpaling kijang cuma masuk neraka. Seakan-akan begini. Tapi apa kata Allah? Ya, kadzalika yudillullahu man yasha. Nah, itulah dari orang-orang yang memiliki penyakit hati dan orang-orang kafir yang Allah tidak inginkan permisalan ini sebagai contoh ini bahwa ada malaikat 19 yang menjaga neraka, kecuali sebagai bukti, sebagai penyebab Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui dari tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidaklah dari peringatan ini, pengabaran ini, kecuali memberi peringatan kepada manusia. Kalla wal qamar. Kemudian Allah sekali-kali tidak kata Allah, demi bulan, wal laili id adbar, demi malam ketika telah berlalu, was subhi idza asfar, demi subuh ketika telah menjadi terang. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya sakar itu, neraka itu adalah salah satu bencana yang amat besar. Nadhiran lil bashar, sebagai ancaman bagi manusia. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Maka kata Allah, siapa di antara kalian yang ingin ay yataqaddam, mau beriman, mau menerima bahwasanya neraka itu ada 19 bencana. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Allah itu adalah satu-satunya sembahan yang berhak diibadahi. Nabi Muhammad adalah Rasul, silakan. Au yata'akhkhar, atau dia mengakhirkan dirinya, tidak percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak percaya bahwa neraka ada penjaganya dari malaikat. Kullu nafsin bima katabat rahina. Kata Allah, sesungguhnya tiap-tiap jiwa akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Dia beriman atau kafir, terserah, pilihannya dia. Tapi keimanan kekafiran ada konsekuensinya. Illa ashabal yamin, kata Allah, kecuali golongan kanan. Siapakah mereka golongan kanan? Fi jannati yatasaalun, mereka lah yang berada di dalam surga. Mereka tanya dan bertanya, saling tanya menanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang pendosa. Masalakakum fi saqar, mereka ini penduduk surga saling bertanya, apa yang menjadikan kau masuk di dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin, maka orang ini mengatakan, sesungguhnya kami dahulu di dunia tidak sholat. Di sini memberikan juga pelajaran bahwasanya ternyata penghuni surga sudah jelas.
Siapa yang masuk di surga, siapa yang masuk di neraka itu sudah jelas. Allah sudah takdirkan, Allah sudah tetapkan. Ustaz, kenapa pada beramal ki? Masalahnya kau tidak tahu kau termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Maka teruslah beramal. Semoga kau dimatikan dalam keadaan beramal, diterima amal ibadahmu dan kamu termasuk ditetapkan sebagai penghuni surga. Kemudian Allah katakan, walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Ini sifat-sifatnya. Ayo ditulis sifat, ya, karena sudah azan di luar. Yang menjadikan masuk ke dalam neraka sakar, yang pertama, tidak beriman. Tidak beriman. Kedua, tidak sholat. Ketiga, tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna naqudu ma'al khaidin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Selalu berbicara yang batil, berbicara tentang Islam tidak di atas ilmu, ya, itu perkataan batil. Mengatakan bahwa Allah punya anak, punya istri, Tuhan itu 3 dari 1, itu perkataan batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami termasuk mendustakan hari kiamat. Ini juga sifatnya, mendustakan hari kiamat. Jadi saya ulang, dari sifat-sifat orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor, pertama tidak beriman, tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, berbicara yang batil, mendustakan hari kiamat. Hatta atana yakin, itu dia lakukan sampai akhir ayat menjemputnya. Ya, jadi kalau ini dia lakukan, tapi di akhir ayatnya taubat, diampuni dosanya, biiznillah. Tapi kalau itu dia lakukan, ya, tidak sholat, tidak beriman, tidak memberi makan orang miskin, tidak percaya hari kiamat, maka sampai kematian menjemputnya, maka inilah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakar. Kemudian kata Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in," maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Tidak berguna. Seorang anak ingin menolong bapaknya tidak bisa. Seorang bapak ingin menolong bapaknya tidak bisa. Contohnya Nabi Ibrahim. Diceritakan dalam hadis yang sahih, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di neraka nanti, dia ingin menolong bapaknya. Dia pegang erat-erat tangan bapaknya. Tapi kemudian Allah jadikan muka bapaknya muka yang paling mengerikan, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa melihatnya. Yang akhirnya Nabi Ibrahim masih menggenggam tangan bapaknya ketika ingin dijatuhkan ke dalam neraka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berat, karena tidak tahan dari bau muka bapaknya, tidak tahan dari kengerian muka bapaknya, maka dia melepaskan bapaknya karena tidak tahan baunya. Akhirnya bapaknya tersungkur masuk ke dalam api neraka. Tidak boleh bermanfaat. Tidak bermanfaat memberi syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Tidak boleh. Tidak ada faedahnya. Ya, maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengajak pamannya yang menolong dakwah ini, bahwasanya, ya pamanku, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Saya akan menjadi hujjah di hadapan Allah untuk menolongmu. Tapi bersamaan dengan itu, ya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan itu. Maka dia termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka, tapi diberikan keringanan, yaitu dia diberikan sendal di api neraka, yang dia pakai sendal tersebut dan mendidih otaknya. Itu neraka yang paling ringan. Jadi balasan neraka yang paling ringan adalah yang diberikan oleh Abu Thalib. Siapa? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Diberikan sendal, yang sendal tersebut dia pakai, yang dia pakai pada kakinya mendidih otaknya. Ya, otaknya saja yang paling jauh dari sendal mendidih, apalagi badannya, apalagi pahanya, apalagi kakinya. Ya, hancur-hancur sudah. Kemudian kata Allah, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin," maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfirah, bagikan keledai-keledai. Humur ini jamak dari himar.
Bagaikan keledai yang lari terkejut. Kayak kalau ada keledai tiba-tiba lupa bangka langsung lari dengan serta-merta. Bagaikan begitu. Orang kafir baru didakwai baru dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Baru dia bilang Allah itu satu. Hari ini. Baru dia bilang Muhammad Rasulullah. Hari ini. Tidak mau mendengar. Ya begitu perumpamannya. Bahkan lagi baru kepakai ustaz. Orang-orang yang kafir atau orang-orang penyakit hatinya ada, langsung kita buka pintu ya, dan tidak sedikit begitu. Ya kalau kita berdakwah baru kita ambil mic, hari ini. Bahkan ada santri yang begitu. Kalau datang ustaznya pura-pura miloyo dia, pura-pura misaki. Ada begitu. Itu orang-orang yang memiliki penyakit hati di dalam hatinya. Kemudian apa kata Allah? Farrat min qaswara, lari dari singa. Bagaikan keledai yang dia singa bagaimana? Takut kiri apa? Diterkam sehingga lari terkejut. Bal yuridu kullu imri'in minhum ayyu'ta suhufan munasyshara. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sekali-kali tidak demikian, hanya sesungguhnya Al-Quran itu adalah pemberi peringatan. Faman syaa'a dzakara. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dengan kita belajar tafsir. Ya, kalau orang menghendaki kebaikan, menghendaki surga, menghendaki kebahagiaan, rutinkan dengan mempelajari tafsir. Ya, harus aib atas seorang penuntut ilmu. Tidak pernah menghatamkan tafsir 30 juz. Aib. Usahakan ini menjadi target dalam hidup yang pertama kali. Jangan kita bisa menghatamkan semua buku-buku, tapi kita tidak pernah hatamkan Al-Quran. Aib atas kita. Maka dari itu kalau saya pribadi, yang pertama target saya hatamkan dahulu pertama menuntut ilmu Al-Quran 30 juz. Dan alhamdulillah itu saya selesaikan 7 tahun. Saya baca tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah sampai 28 juz selama sekitar hampir 7 tahun. Kemudian setelah itu saya hatamkan memakai tafsir ringkas di juz 30 dan juz 29. Alhamdulillah. Itu harus kita target. Mulai dari sekarang berpikir minimal tugas yang pernah saya ingatkan, pernah jadi ingat. Hatamkan apa? Minimal baca Al-Quran dan artinya minimal. Karena arti itu separuh sudah dari makna-makna Al-Quran. Walaupun merujuk kepada tafsir jauh lebih detail. Kata Allah, "Faman syaa'a dzakara." Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan, maka pasti akan mengambil pelajaran dengan Al-Quran. Wa ma yadhkuruna illa yasha' Allah. Akan tetapi tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Karena dialah Allah adalah Tuhan yang patut untuk kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Jadi di sini memberikan pelajaran dengan kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, meningkatkan ketakwaan kita dan bisa menjadi sebab diampuni dosa kita. Itu faedahnya. Jadi kita duduk majelis begini dengan majelis Al-Quran, wallahi itu meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, bisa menjadi sebab penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu baik. Orang yang duduk Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, berdakwah dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu akan menjadi sebab meningkatkan keimanannya dan tergugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Itu pelajaran yang terpenting. Ini yang bisa kita berikan, inti faedah pelajaran yang bisa kita petik dari surah Al-Mudaththir yang pertama, bahwasanya ya di surat ini memberikan pelajaran bahwasanya segala yang sulit itu akan menjadi mudah, ya. Segala yang sulit akan menjadi mudah. Kemudian yang kedua, wajibnya mensucikan dari hadas dan najis
pada badan dan batin, pada hati. Wajibnya mensucikan badan dan hati dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kenikmatan dunia atas orang kafir hakikatnya adalah kenikmatan dunia atas orang kafir hakikatnya adalah siksa dan tipu daya. Istilahnya kalau kita istilahkan istidraj, ya, siksa dan tipu daya, siksaan gitu, supaya dengan anak-anaknya stres, supaya dengan kekayaannya pusing. Kemudian yang bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya dengan mempelajari Al-Quran, yang terakhir kalau sudah masuk waktu sholat, dengan mempelajari Al-Quran dapat meningkatkan keimanan dan terampuni dosa-dosa. Dapat meningkatkan keimanan dan terampuni dosa-dosa. Adapun yang tadi faedah sebelumnya dari ini, itu juga penting ya, dari sifat-sifat penghuni neraka sabar, yaitu tidak beriman, kemudian tidak memberi makan, meningkatkan keimanan dan terampuni dosa-dosa. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.